Pernah heran kenapa ada orang yang diam-diam hidupnya berubah drastis? Dulu biasa saja, sekarang mendadak mapan. Padahal bukan artis, bukan pula anak konglomerat. Mereka bukan menang undian. Mereka hanya punya satu hal, kebiasaan kecil yang tak pernah kamu lihat. Kita sering fokus pada langkah besar, tapi lupa. Kekayaan sejati tumbuh dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari, tanpa henti. Di video ini, kita bongkar 9 kebiasaan kecil yang diam-diam bikin orang jadi kaya. Bukan cuma dari sisi materi, tapi juga dari cara berpikir. Kalau kamu pikir jadi kaya itu butuh keberuntungan semata, mungkin video ini akan mengubah cara pandangmu. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Siapkan dirimu, karena bisa jadi salah satu kebiasaan ini akan mengubah hidupmu selamanya. Kebanyakan orang masih terlelap saat matahari mulai menyapa dunia. Tapi mereka yang diam-diam jadi kaya justru sudah satu langkah di depan. Bukan karena mereka punya waktu lebih banyak, tapi karena mereka menghargai waktu lebih dalam. Bangun lebih awal memberi ruang untuk menata hari, menenangkan pikiran, dan menyusun strategi sebelum dunia mulai ramai. Saat orang lain bangun terburu-buru, mereka sudah menyelesaikan pekerjaan paling penting. Pagi bukan cuma soal jam biologis, tapi soal mentalitas. Apakah kamu pemilik hari itu atau hanya penumpang? Kebiasaan ini bukan tentang heroisme, subuh-subuh harus produktif, tapi tentang memberi diri sendiri jeda untuk berpikir lebih jernih. Orang sukses menjadikan pagi sebagai senjata rahasia. Dan pertanyaannya sekarang, kamu masih mau bangun saat alarm ketiga atau mulai lebih awal dan menang lebih cepat? Kemana ya uangku? Padahal aku nggak belanja yang aneh-aneh. Kalimat itu familiar bukan? Seringkali kita merasa pengeluaran besar yang bikin boros, padahal justru yang kecil-kecil itu yang pelan-pelan menguras isi dompet. Ngopi 30.000, jajan 20.000, beli barang lucu yang sebenarnya nggak perlu. Orang kaya sadar, uang bocor tak perlu lubang besar. Cukup celah kecil yang dibiarkan terus-menerus. Mereka punya satu kebiasaan sederhana, mencatat. Setiap keluar uang, mereka tahu kemana arahnya. Bukan karena pelit, tapi karena ingin sadar, dan sadar itu kekuatan. Dengan mencatat, kita belajar mengendalikan. Karena kalau kamu sendiri tak tahu kemana uangmu pergi, bagaimana bisa kamu bawa dia ke tempat yang kamu inginkan? Mungkin terlihat remeh, tapi kebiasaan ini adalah fondasi dari semua kekayaan yang terlihat. Banyak orang bilang ingin menabung, tapi menunggu sisa uang di akhir bulan. Dan seperti biasa, sisanya selalu terlalu sedikit, atau bahkan tak tersisa sama sekali. Orang kaya tahu, menabung itu bukan soal sisa, tapi soal prioritas. Begitu mereka menerima penghasilan, langsung dipotong untuk tabungan dan investasi. Mereka anggap itu sebagai bayar ke diri sendiri di masa depan. Sisanya, baru untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bukan soal besar kecil nominalnya, tapi tentang membangun kebiasaan finansial yang sehat. Menabung dulu di awal bukan hanya soal menyiapkan masa depan, tapi juga tentang melatih kendali diri. Pertanyaannya, kamu lebih memilih merasa lega hari ini, tapi was-was besok, atau rela menahan sedikit hari ini demi hidup tenang nanti? Jangan menunggu punya lebih untuk menyisihkan. Mulailah dengan yang kamu punya sekarang. Di balik kekayaan seseorang, sering tersembunyi lemari penuh buku. Dan lebih penting lagi, waktu yang mereka sisihkan untuk membacanya. Orang-orang yang diam-diam jadi kaya tak pernah berhenti belajar. Mereka tahu dunia terus berubah dan mereka harus terus tumbuh. Membaca bagi mereka bukan kewajiban sekolah, tapi kebutuhan mental. Buku membuka jendela berpikir yang lebih luas, membantu mereka memahami peluang, mengambil keputusan lebih bijak, dan melihat hal-hal yang orang biasa anggap remeh. Mereka membaca karena ingin punya lebih banyak perspektif sebelum melangkah. Satu ide dari satu halaman bisa jadi pemicu perubahan besar dalam hidup. Pertanyaannya bukan, sudah berapa buku kamu baca tahun ini? Tapi, berapa banyak keputusanmu yang bisa lebih baik kalau kamu tahu lebih banyak? Membaca bukan gaya hidup elit. Ia adalah investasi yang paling murah, tapi paling berdampak. Terkadang, menjadi kaya bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita tolak. Orang kaya tahu kapan harus berkata tidak. Tidak pada ajakan nongkrong yang menguras isi dompet. Tidak pada diskon yang membuat kita membeli hal yang tidak kita butuhkan. Tidak pada gaya hidup semu demi terlihat keren di mata orang lain.
Setiap keputusan untuk menolak adalah keputusan untuk menyelamatkan fokus dan sumber daya. Mereka tak merasa rugi ketika melewatkan momen konsumtif. Karena mereka tahu, bukan setiap kesenangan harus dikejar, dan bukan semua orang harus mereka iakan. Kata tidak memang pendek, tapi dampaknya panjang. Karena dalam dunia yang penuh distraksi dan tekanan sosial, keberanian untuk berkata tidak justru membuatmu lebih kuat, lebih merdeka, dan lebih kaya. Kapan terakhir kali kamu berkata tidak demi dirimu sendiri? Banyak orang bangun pagi hanya untuk mengejar uang, tapi orang kaya berpikir sebaliknya. Kejar ilmu dulu, uang akan mengikuti. Ilmu adalah aset tak terlihat, tak bisa dicuri, tak bisa hilang. Mereka tahu pekerjaan yang mereka lakukan hari ini bisa berganti, tapi ilmu yang dimiliki akan selalu relevan. Mereka tidak gengsi untuk belajar dari siapapun, bahkan dari kegagalan. Satu wawasan baru bisa membuka peluang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ilmu membuat keputusan lebih tajam, langkah lebih strategis, dan usaha lebih terarah. Dan dalam dunia yang cepat berubah seperti sekarang, yang tak terus belajar akan tertinggal. Bukan karena tidak mampu, tapi karena berhenti tumbuh. Pertanyaannya, kamu kerja keras untuk apa? Sekadar uang cepat atau bekal ilmu panjang? Ingat, orang kaya menjadikan ilmu sebagai kompas, dan itu alasan mereka tak mudah tersesat. Semua orang ingin hasil cepat. Hari ini mulai, besok sukses. Tapi kenyataan tak seindah itu. Orang kaya tahu bahwa hasil besar tak datang dari satu lompatan, tapi dari langkah kecil yang diulang terus-menerus. Mereka paham bahwa perubahan butuh waktu, dan mereka bersedia membayarnya dengan kesabaran dan konsistensi. Tak jarang mereka terus melangkah meski tak ada yang melihat, bahkan ketika tidak ada pujian atau tepuk tangan. Karena mereka sadar, yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa tahan lama. Disiplin dalam hal kecil, menabung, belajar, bangun pagi, itulah yang membentuk pondasi kesuksesan. Kita sering menyerah hanya karena belum panen, padahal ladangnya baru ditanami. Pertanyaannya, kamu butuh hasil instan atau perubahan nyata? Karena dalam perjalanan menuju kaya, yang konsisten menang, bukan yang cepat panas. Banyak orang menjalani hari demi hari seperti mengulang kaset. Bangun, kerja, tidur, ulangi. Tapi orang kaya tak membiarkan harinya berlalu tanpa makna. Mereka punya satu kebiasaan penting, evaluasi diri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari. Apa yang berjalan baik hari ini? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang seharusnya tidak dilakukan lagi? Refleksi ini membuat mereka lebih peka terhadap kesalahan kecil sebelum jadi bencana besar. Mereka tak butuh nasihat dari orang lain setiap waktu karena mereka sudah terbiasa mengoreksi diri sendiri. Evaluasi harian ibarat cermin, kadang menyakitkan, tapi tanpa itu kita tak tahu seperti apa sebenarnya diri ini. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu meninjau harimu? Jangan sampai kamu sibuk berlari, tapi tak tahu apakah arahmu benar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Dalam hidup, masalah akan selalu datang. Bedanya, orang biasa sibuk mengeluh, orang kaya sibuk mencari jalan keluar. Mereka memilih untuk tidak larut dalam drama. Bukan karena tak punya emosi, tapi karena mereka sadar. Waktu dan energi terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tak produktif. Mereka tak tertarik menyalahkan siapa-siapa, apalagi ikut bergosip atau mencari kambing hitam. Setiap masalah bagi mereka adalah peluang untuk belajar, memperbaiki sistem, dan tumbuh lebih tangguh. Mereka lebih fokus pada apa yang bisa dikontrol, bukan meratapi yang tak bisa diubah. Dan dari kebiasaan ini, lahir kemampuan untuk berpikir jernih di tengah kekacauan. Kemampuan yang membedakan pemimpin dari pengikut. Pertanyaannya, kamu lebih sering jadi bagian dari solusi atau bagian dari cerita yang tak pernah selesai? Yang membuat orang jadi kaya bukanlah satu langkah besar, tapi ribuan langkah kecil yang konsisten. Mungkin dari luar mereka terlihat biasa saja, tapi di balik layar ada disiplin, pilihan sulit, dan kebiasaan sederhana yang terus dijaga. Kini kamu tahu, kekayaan bukan misteri, tapi pola. Dan kabar baiknya, pola itu bisa kamu tiru. Karena jadi kaya bukan tentang siapa kamu sekarang, tapi siapa kamu mau jadi besok. Jadi, dari 9 kebiasaan tadi, mana yang paling ingin kamu mulai hari ini? Tulis di kolom komentar,
biar jadi pengingat dan komitmen bersama. Jangan lupa klik like kalau kamu merasa video ini membuka mata dan share ke orang-orang yang juga sedang berjuang mengubah hidupnya. Dan yang paling penting, subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video reflektif yang bisa bantu kamu naik level, sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil.